Sesungguhnya yang bisa mendatangkan khusyuk lah ini catatan buat ikhwan ini. Ukir di sini ya, hati ya masing-masing. Sesungguhnya yang bisa mendatangkan khusyuk atau yang bisa menyebabkan seorang hamba itu bisa khusyuk adalah mengetahui ma'rifat, bahwa Allah Ta'ala melihat hambanya. Dia harus tahu bahwa sesungguhnya Allah itu selalu melihat hambanya. Nah, baru dia bisa khusyuk. Wa ma'rifatu jalalihi, atau ia mengerti akan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya mengerti tentang keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Anda melihat bagaimana tanda-tandanya Allah Ta'ala yang ada di bumi, di sekitar Anda ini. Ayo kita lihat sama-sama sudah. Siapa yang bisa gantungkan bumi sampai sekian miliar tahun tanpa baterai, tanpa benang, tanpa tali, tanpa AC, tanpa aki, tanpa apa? Buminya ini bisa berputar pada porosnya, tidak bergeser sedikit pun 1 menit, bahkan tidak kecepatan 1 detik, tidak kelambatan 1 detik. Siapa ini? Siapa yang menggerakkan ini semua? Oh, gerak sendiri? Tidak mungkin. Tidak mungkin bumi bisa bergerak sendiri. Nah itu ya. Wa ma'rifatu taksiril abdi, kemudian dia mengerti, mengakui bahwa hamba ini banyak kekurangannya. Ya. Famin hadhil ma'arif yatawalladul khusyuk. Setelah dia menguasai pengetahuan ini semuanya, terlahirlah rasa khusyuk. Nah, itu. Dia tahu Allah dulu, ya. Walaysat mukhtassatan bis shalah. Khusyuk ini tidak harus atau tidak hanya pada sholat saja, tidak. Tapi juga bisa di luar sholat. Anda mau muamalah jual beli, khusyuk. Caranya khusyuk jual beli bagaimana, Ustaz? Caranya khusyuk dalam jual beli itu adalah orang tidak tahu kalau Anda punya barang ini adalah asli atau bukan asli, tapi Allah Ta'ala tahu. Dulu ada satu cerita, ada seorang anak bicara sama ibunya. Sang ibu ini berkata kepada anaknya, "Nak, nanti susu sapi yang akan kita jual ke pasar ini, kasih susu yang sedikit saja, berapa mili, selebihnya tambah ono air dikocok, jual. Harga jualnya yang kau jual nanti di pasar itu seperti harga susunya orang-orang yang ada di pasar." Anaknya bingung, loh Bu, susunya sedikit, airnya banyak, kok harganya sama dengan susunya orang-orang yang di pasar, susunya sapi orang-orang yang ada di pasar? Ya sudah begitu supaya kita dapat keuntungan lebih banyak. Maka sang anak tadi, anak gadis ini mengatakan kepada ibunya, "Ibu, meskipun orang lain tidak tahu bahwa kita menjual susu dengan air, tapi Allah Ta'ala tahu." Bagaimana ibu? Ibunya langsung berpikir, jawaban anak dan soalnya ibu tadi itu, diskusi antara anak dengan ibu tadi itu didengar oleh Amirul Mukminin Sayyidina Umar ibn al-Khattab yang saat itu lagi keliling. Kalau malam itu keliling Sayyidina Umar. Nah, pada saat di depan rumahnya ibu sama anak tadi dialog, Sayyidina Umar nguping. Masya Allah, anak ini luar biasa. Dia bilang sama ibunya, "Ibu benar, orang lain tidak tahu. Bahkan Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab tidak tahu. Tapi Allah tahu ibu. Jangan." Sayyidina Umar jatuh hati kepada anak ini, maka anak tadi ini diambil oleh Sayyidina Umar untuk dijadikan mantunya. Dikawinkan sama Sayyidina Abdullah ibn Umar, anaknya Sayyidina Umar. Dari keturunan Sayyidina Abdullah ibn Umar ini, dari anak gadis ini terlahirlah cucu mereka atau cucu beliau, yaitu Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Dari apa ini? Ini anaknya. Ya, dia adil betul. Tahu dia akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Walidzalika, oleh karena itu kata Imam Ghazali, ruwiya an ba'dihim, diriwayatkan dari sebagian orang-orang yang saleh, annahu lam yarfa' ra'sahu ila sama arba'ina sanatan. Sebagian orang-orang yang soleh ini
tidak pernah mengangkat wajahnya atau tidak pernah mengangkat kepalanya ke langit selama 40 tahun. Gini tidak pernah. Selama 40 tahun. Kenapa? Dikatakan hayaan minallahi subhanahu wa ta'ala wa khusyu'an lahu. Karena malu sama Allah Ta'ala dan khusyuk kepada Allah Ta'ala. Jadi tidak mau mengangkat kepalanya. Bayangkan 40 tahun. Ya. Wa kana Rabi' ibn Khaytham ini tabi'in. Wa kana Rabi' ibn Khaytham ini min syiddati ghadbihi li basarihi, karena saking banyaknya dan karena seringnya dia memejamkan matanya. Jadi kalau jalan tuh pejam matanya. Jadi pakai tencoplas di sini, kasih tencoplas. Jalan tuh. Ya. Dikatakan wa itraqihi, dan karena seringnya menundukkan kepalanya, yadhunnu ba'dun nasi annahu a'ma. Sebagian manusia menyangka bahwa Rabi' ibn Khaytham ini adalah buta. Bayangkan, padahal tidak buta. Ditutup matanya, matanya nunduk ke bawah ini. Orang nyangka kadang orangnya ini orang buta ini. Ya. Wa kana yakhtalif ila manzil Ibn Mas'ud 20 sanah. Dia sering mondar-mandir ke tempatnya Abdullah ibn Mas'ud itu selama 20 tahun. Dia seorang tabi'in, muridnya sahabat. Ibn Mas'ud sahabat. Dia sering mondar-mandir ke rumahnya Ibn Mas'ud itu selama berapa tahun? 20 tahun belajar. Ya. Fa idza ra'at hujariyatuhu qalat li Ibn Mas'ud, kalau budaknya Abdullah ibn Mas'ud ini melihat ini orang, Rabi' ibn Khaytham ini, dia berkata kepada Abdullah ibn Mas'ud, majikannya, "Shadiqu kal a'ma gejak." Temanmu yang buta sudah datang. Bayangkan 20 tahun loh. Diceritakan di sini. Fakana yadhak ibn Mas'ud min qawliha. Bahkan Abdullah ibn Mas'ud ini kalau mendengar jariyahnya berkata begitu tertawa dia. Oh, ini orang bukan orang buta. Melek matanya, bisa lihat. Ya. Wa kana idza daqqal bab, karena Rabi' ibn Khaytham ini kalau dia ketuk pintu rumahnya Abdullah ibn Mas'ud, takhrujul jariyatu ilaihi, ketika budaknya Abdullah ibn Mas'ud yang perempuan itu membukakan pintunya, fatarahu mutriqan ghaddan basarahu. Dilihatnya Rabi' ibn Khaytham ini nunduk kepalanya sambil memejamkan matanya. Ya, Abdullah bin Mas'ud ada, carikan. Ada. Siapa? Temanmu yang buta datang. Ketawa. Bukan orang buta ini. Ini orang bisa melek matanya. Saking wa kana ibn Mas'ud idza nadhara ilaihi, Abdullah ibn Mas'ud apabila memandang ini Rabi' ibn Khaytham, yaqulu, beliau berkata, Abdullah bin Mas'ud menukil ayatnya Allah Ta'ala, wa basyiril mukhbitin, berikan kabar gembira ya Muhammad kepada orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah Ta'ala. Ama wallahi, kata Abdullah bin Mas'ud, ama wallahi lau ra'aka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam la fariha bika. Demi Allah, kata Abdullah bin Mas'ud, kalau Nabi Muhammad melihatmu wahai Rabi' bin Khaytham, maka ia akan bangga dengan kau. Wa fi lafdhin akhar la ahabbaka, pasti Nabi Muhammad akan cinta kepadamu. Wa fi lafdhin akhar la dhahika, pasti Nabi Muhammad akan tersenyum kepadamu. Kalau Nabi Muhammad melihatmu wahai Rabi', dia akan bangga kepadamu, atau dia akan cinta kepadamu, atau dia akan tersenyum kepadamu. Ini katanya Abdullah bin Mas'ud. Saking apa ini Rabi' bin Khaytham ini? Tunduk kepalanya, tidak pernah lihat maksiat. Allah ya. Jadi tunduk begini. Kalau kita begitu di sini bagaimana? Dikira orang gila gitu mungkin. Ya. Ya. Wa masya dzata yaumin ma' Ibnu Mas'udin fil Haddadin. Pernah pada satu saat Rabi' ibn Khaytham ini berjalan dengan Abdullah ibn Mas'ud ke tempatnya tukang pandai besi. Tahu pandai besi ya? Yang buat besi-besi. Nah, itu. Falamma nadhara ilal akwar, ketika Rabi' ibn Khaytham ini melihat akwar. Apa akwar itu? Akwar itu perapian pandai besi itu, menganga merah itu besi. Nah, ketika dia melihat itu, dapurnya api itu, tunfahu wa ilan nari taltahibu,
ketika dia melihat dapur api itu disebul, apinya wan naru taltahib, dan apinya pun menyembur ke atas. Apa? Sa'iga wa sagata maghsyiyan alaih. Maka Rabi' bin Khaitham ini jatuh pingsan, tidak sadar, semaput. Ketika lihat itu semaput. Fa waqa'ada Ibnu Mas'ud inda ra'sihi ila waqti sholati falam yufik. Hingga Abdullah ibn Mas'ud duduk di sisi kepalanya, siapa namanya? Di sisi kepalanya Rabi' bin Khaitham sampai masuk waktu sholat. Yang namanya Rabi' bin Khaitham belum sadar, mesti semaput. Gara-gara lihat perapen tadi, lihat apinya pandai besi tadi. Faja'alahu dhahrahu ila manzilihi, maka kemudian oleh Abdullah bin Mas'ud setelah selesai sholat di masjid, dia kembali ke tempatnya Rabi' bin Khaitham dalam keadaan masih semaput begitu, digendong sampai menuju ke rumahnya. Sampai rumahnya digeletakkan lagi. Habis itu bagaimana? Falam yazal maghsyiyan alaihi ila mithli sa'ah allati sa'iqa fiha. Bayangkan, Rabi' bin Khaitham ini masih dalam keadaan kondisi semaput, pingsan, tidak sadarkan diri sampai datangnya waktu sholat yang waktu dia semaput. Jadi kalau semaputnya zuhur, asar masih semaput, maghrib masih semaput, isya masih semaput, subuh masih semaput sampai zuhur. Semaputnya zuhur, sampai zuhur baru sadar. Ya, fafatathu khamsu shalawatin, maka dia tertinggal apa waktunya? 5 kali sholat, tidak dalam keadaan sadar. Ya, tidak wajib sholat orang begini, tidak sadar ya. Ya, wa Ibnu Mas'udin inda ra'sihi, dan Abdullah ibn Mas'ud duduk di pinggir kepalanya Rabi' bin Khaitham, sahabatnya ini, yaqulu hadza wallahi huwal khauf. Demi Allah, apa yang terjadi pada dirinya Rabi' bin Khaitham ini adalah orang yang takut kepada Allah Ta'ala. Semaputnya ini karena takut, bukan semaput karena lapar, bukan. Semaput karena takut kepada Allah Ta'ala. Wa kana Rabi' yaqul ma dakhaltu fi sholatin qat fa ahammani fiha illa ma aqul wa ma yugaluli. Dia katakan bahwa tidak pernah aku masuk ke dalam sholat, artinya tidak pernah aku takbiratul ihram ketika aku sholat, terkecuali apa yang terbetik di dalam hatiku adalah apa yang aku baca. Tidak pernah pikiran kemana-mana. Rabi' bin Khaitham ini luar biasa ini.